Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Tumadi. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran sak lawas-lawas. Saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Video kali ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan yang mana amalan ini saya sebut yaitu uang berkah. Ya. Jadi amalan uang berkah ini sebagai upaya meminta kepada Allah agar uang yang dimiliki berkah dan berkembang seperti itu. Tentu saja perkembangannya tidak lepas dari yang namanya usaha. Namun usaha ini ada dua, yaitu usaha batin dan usaha zahir. Adapun usaha batin yaitu berbentuk doa ya, atau amalan ataupun wirid. Ini sebagai bentuk upaya batinnya. Kemudian untuk upaya zahirnya yaitu bekerja. Bekerja itu macam-macam. Dagang atau bertani atau juga usaha lainnya termasuk usaha catering, usaha warung, usaha tentang perhotelan atau proyek dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk daripada usaha zahir. Ya. Ketika orang yang usaha zahir tanpa berdoa itu sombong namanya. Karena yang memiliki rezeki, yang mengasih, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang memiliki statement bahwa tanpa doa, tanpa wirid dan lain sebagainya tetap akan mendapatkan rezeki, maka itu namanya sombong. Jadi memang betul bahwa yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah dan setiap manusia itu sudah ditulis tentang kerezekiannya, bahkan tentang jodohnya, tentang kematiannya itu sudah ditulis. Ya. Namun bukan berarti ketika kita hidup itu misalnya ketika kita memahami tentang bahwa rezeki sudah diatur, sudah ditulis, kemudian kita hanya menunggu saja ya. Maksudnya opo jere Gusti tanpa harus usaha ya. Misal ya nanti dikasih 50.000 per hari ya memang sudah takdirnya, bukan seperti itu ya saudaraku. Kita tidak tahu berapa kita dikasih, dan yang jelas setiap rezeki yang sudah ditulis nanti bisa disampaikan kepada kita. Andai kata kita memang meminta dan mau berusaha atau mau membuat jalan untuk sampainya rezeki kepada kita. Seperti itu. Jadi kita tetap tidak boleh sombong. Yang namanya manusia ya harus bekerja dan berdoa. Namun kalau berdoa saja tanpa harus bekerja itu juga termasuk orang yang tidak paham di dalam memahami tentang takdir. Bahkan tidak paham memahami orang hidup. Maksudnya hidup itu harus bagaimana seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya akan berbagi keilmuan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya, yaitu tentang kelancaran rezeki. Nah,
Di sini saya sebut amalan ini saya sebut amalan atau doa uang berkah. Ya. Uang berkah itu maksudnya ketika mendapatkan uang, walaupun nominalnya misalnya kecil 1 juta, namun 1 juta itu bagaikan puluhan juta, artinya betul-betul berkah. Ya. Sehingga uang segitu, namun ketika ada kebutuhan itu bisa tercukupi. Ya, misal punya anak minta dibelikan sepeda, kemudian kita bisa membelikan sepeda. Atau istri minta uang untuk membeli beras, bisa membeli beras. Dan ketika punya hutang, bisa nyarutang. Nah, seperti itu ya saudaraku ya. Namun ada keindahan ya, dari amalan ini, yaitu ketika saya mengamalkan doa ini, setiap saya baca ya, dengan istiqomah dan ikhlas pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah uang itu tidak ada habisnya ya. Seolah-olah gini, ketika ada kebutuhan apapun ya selalu ada jalan ya, selalu ada jalan. Kalau orang-orang lain itu menyebut bahwa uang yang dibacakan doa itu tadi seperti memanggil uang yang lain, sehingga ketika kita mendapatkan pekerjaan, di dalam pekerjaan itu rezekinya lancar ya. Karena ada misalnya kita kerja di proyek, namun yang namanya bekerja seharusnya mendapatkan uang ya, karena sehari dibayar misalnya 150. Tapi kenapa kok terkadang ada orang yang kerja di proyek yang seharusnya dibayar per hari itu 150, walaupun pembayarannya secara 1 minggu atau bahkan ada yang 1 bulan, namun ada yang seret sehingga kadang-kadang sudah sampai 3 bulan belum aja dibayar. Bahkan ada juga yang sudah selesai proyeknya namun tidak ada pembayaran, malah juraganya itu lari membawa uangnya. Itu ada kasus seperti itu karena saya juga pernah di proyek. Nah, maka dari itu dengan amalan ini harapannya bisa melancarkan rezeki, karena ini hanya sebuah upaya. Tentu saja kita tidak bisa mengiyakan bahwa 100% pasti berhasil. Yaitu tergantung kehendak Allah dan juga tergantung bagaimana cara kalian itu mengamalkan ya, keikhlasannya seberapa dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting intinya di sini saya hanya nge-share, saya hanya berbagi tentang amalannya seperti itu ya saudaraku. Jadi seperti ini langsung saja ya, karena ini sudah lebih dari 8 menit, maka langsung saya ijazahkan kepada kalian. Nanti silahkan ditulis di kolom komentar Qabiltu bagi yang mau mengamalkan, bagi yang tidak, karena kadang-kadang ada orang yang tidak mau ribet, pokoknya yang penting kerja ya monggo. Nah tapi bagi kalian yang pengen mengamalkan ya silahkan ditulis di kolom komentar Qabiltu sebagai tanda supaya saya mengetahui siapa-siapa saja yang mau mengamalkan, seperti itu ya saudaraku ya. Nah, jadi ketika kalian mendapatkan uang dari manapun, dari siapapun, baik hasil kerja, hasil dagang, atau dari manapun, kemudian kalau bisa uang ini ketika mendapatkan uang langsung dibacakan doa ini ya. Namun kalau sekiranya banyak orang sehingga nanti ketika langsung kita membacakan doa seolah-olah atau membuat orang jadi bingung ya, maka nanti dibaca di rumah seperti itu ya. Tapi yang paling bagus ketika mendapatkan langsung dibacakan doa. Nah doanya mudah saudaraku. Robbi ini qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfaduha bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Ya, saya ulangi lagi. Robbi ini qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfaduha bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Ya, itu saja dibaca.
sebanyak 9 kali ya. Sebanyak 9 kali itu dalam wiridanya. Namun ketika pengamalan pada waktu mendapatkan uang cukup dibaca 3 kali, kalau bisa 1 nafas atau tahan nafas ya. Misalnya gini, pokoknya Robi ini qabal tanafsan farhamha wa in arsaltan tafadu bima tafadu bihi ibadaka sholihin 3 kali 1 nafas atau bahkan tahan nafas, kemudian ditiupkan pada uang tersebut 3 kali, kemudian dimasukkan ke dompet. Cara memasukkannya jangan sampai terbalik karena uang itu ada gambar ya, gambar orang atau gambar apa ya, kepalanya di atas kalau gambar orang gitu loh. Jangan sampai dibalik seperti ini. Apakah ngaruh? Ya pokoknya itu kalau di dunia keilmuan seperti ini itu pengaruh ya. Jadi monggo untuk masalah keyakinan itu saya serahkan ke kalian masing-masing. Percaya boleh tidak boleh ya. Namun kalau mau diamalkan ya silahkan. Kalau memang ingin mengamalkan sesuai dengan sanad saya, ya ikuti apa yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi untuk pembacaannya seperti tadi, Robbi ini qobalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Dibaca 3 kali, tahan nafas kalau bisa, kalau tidak bisa ya 1 nafas ya. Jadi 3 kali 1 nafas, kemudian ditiupkan pada uangnya sebanyak 3 kali, kemudian ditaruh di dompet ya. Dan cara menaruhnya jangan sampai terbalik. Misalnya gambar orang ya, gambar orang kepalanya di atas ya, jangan sampai dibalik kayak gini. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.